kan sekarang nih fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita saat ini, ada fenomena yang cukup marak tentang menggaungnya LGBT. Hampir bahkan di Indonesia pun itu menjadi sebuah isu yang cukup panas. Mereka yang pro dan kontra, mereka saling memberikan pendapat masing-masing. Ada yang menyebutkan itu benar, ada yang menyebutkan tentu salah. Nah, tentunya kita dengan fenomena itu ingin sekali mungkin ya memberikan pandangan secara pribadi gitu ya dengan apa yang terjadi saat ini. Hanya kan memang cukup disayangkan juga dengan kita mayoritas Islam di Indonesia, hal-hal seperti itu malah tidak ada seperti batasan. Pemikiran itu sangat bebas dan liar gitu ya. Apalagi tadi LGBT itu kan sebuah komunitas yang sebetulnya nanti menggambarkan mungkin apa ya, kelamin kan namanya? Kelamin gender. Menggambarkan gender. Pertama LGBT, terus LGBTQ, terus ada lagi itu plus dan segala macamnya plus gitu ya. Nah, ini kan akan terus berkembang nih. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana perspektif itu tentang LGBT dari pandangan mayoritas manusia dan dari pandangan Islam. Apalagi kan suka dikaitkan, ditarik-tarik kepada ini HAM gitu kan. Nah, ini adalah hak asasi, ini hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, apa segala macam kan. Nah, betul. Jadi sebelumnya mungkin yang harus kita pahami itu apa itu HAM ya. Betul. Ya karena kan supaya tidak melebar kemana-mana nih. Nah, sudah banyak tafsiran bahwa ya yang penting HAM itu seolah-olah semau gue gitu kan. Apapun yang ingin dilakukan sama gue sebagai manusia, sehingga ya dilakukan gitu. Kalau istilah bahasa Jerman anu deket buah batu teh, Jerman Barat nah gitunya. Jadi tungul dirarut, catang dirumpak. Jadi lebih kepada hedon, lebih kepada kecenderungan kebebasan yang tidak beraturan kan seperti itu. Maka sehingga harus dikupas HAM teh apa? HAM itu kan haknya berasal dari kata hak. Secara definitif mungkin secara, dan terminologi. Betul. Kemudian A-nya adalah asasi, M-nya adalah manusia. Jadi HAM itu hak asasi manusia. Pertama yang akan kita bahas tentunya HAM. Hak menurut istilah bahasa Sunda bahasa Indonesia ya. Bahwa yang dipahami hak itu apa ya kira-kira? Kalau saya dulu memahami hak itu sesuatu yang mesti diterima gitu. Betul. Sesuatu yang sebuah keniscayaan harus diterima gitu. Betul. Kita menurut versi PPKN zaman SD. Betul. Tapi saya sedikit menambahkan ya Ustaz. Kalau saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat dan wewenang menurut hukum. Itu hak. Nah, sesuai kamus kan? Oke. Berarti kan lamun ningali karena konteks bahasa Indonesia juga kan itu suatu konteks yang tidak bebas sebebas-bebasnya kan? Karena tentunya di situ ada menurut atau aturan menurut hukum. Betul. Jadi walaupun dianggap memang ini adalah sesuatu hal yang benar menurut persepsi kebanyakan manusia, tapi kan tetap prosedur aturan hukumnya juga jelas ada aturan mainnya. Jadi pertama dari terminologi bahasa Indonesia pun itu sudah memberikan sebuah gambaran ke orang bahwa ternyata tidak sebebas lepas gitu kan, liar gitu kan. Itu kan apalagi kalau ditinjau dalam istilah bahasa Arab kan gitu ya. Hak itu kan hak. Itu kan hakun ya kalau dalam bahasa Arab. Al-haqqu min rabbika gitu. Fala takunanna minal mumtarin. Jadi suatu hal yang betul kebenaran. Jadi memang kebenaran.
hak itu ternyata kalau saya lihat dari bahasa istilah bahasa kamus Indonesia pun jelas bahwa hak itu adalah suatu konsep kebenaran gitu. Yang mana yaitu tentunya tidak boleh melanggar dan melabrak aturan itu aturan agama. Nah itu yang mesti kita sepakati dulu, merenya kudu sepakati lah, itu sepakati sararea itu. Netizen sepakat gitu. Netizen harus mulai berpikir gitu tentang hal-hal definitif, apalagi tadi ada al-haqqu min rabbikum al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang meragukan terhadap hak-hak tersebut dari Allah tentunya. Jadi secara istilah hak kan berarti sudah harus mulai disepakati nih gitu. Jangan kemudian menjadi bola liar lagi gitu ke depan. Jadi balik di karena tadi kaitan jeung LGBT kumaha berarti itu teh termasuk sebuah hak asasi manusia atau kumaha dengan keberadaannya LGBT. Ya kan kalau tadi ya melihat dari kalimat hak itu sendiri kan jelas harus ada panduan hukumnya, standarisasi gitu kan, bahwa apapun itu ya mesti didudukan dulu persoalannya apakah benar tidak, tentunya menurut hukum yang berlaku hari ini gitu kan, tentunya harus dikaitkan atau diselaraskan dengan hukum yang sudah diabsah atau sah lah gitunya menurut nilai aturan agama. Sebetulnya berbicara dampak dari LGBT itu ada 4 faktor, ada 4 unsur. Pertama lingkungan, yang kedua fashion, ketiga diri pribadinya, keempat penyakit. Nah, lingkungan karena terikat karena keterbiasaannya mereka berinteraksi dengan orang-orang yang satu karakter. Terus fashionnya mungkin mengikuti kaum orang barat, dan diri pribadinya bahwa mempunyai ketertarikan terhadap lingkungan dan karakter sama jenis fashionnya mungkinnya fashion terhadap orang barat, dan diri pribadinya pun lalu menjadikan penyakit. Akhirnya tidak bisa dirubah kecuali naon cilaka kakara bisa berubah kita jelema. Dari pandangan saya mah kaitan dengan LGBT yang kebetulan saya pernah turun langsung. Benar poho. asli turun langsung ngebina. Sampeun teh. Lain. Faktor X ini. Bisi we jejak-jejak. Udah. Edit. Jadi memang tadi betul kata Latif, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculan LGBT. Jadi tidak langsung, kalau saya pribadi tidak langsung bisa menjudge bahwa ini laknatullah. Memang secara hukum agama bahwa kaum ini tuh udah ada kisahnya, Nabi Lut yang sudah diazab kan. Tapi kalau sudut pandang saya, lihat dulu fakta realita kenyataannya di lapangan sejauh ini, keberadaan si LGBT ini faktornya apa? Tadi kan ada beberapa, dari mulai lingkungan, kebiasaan, fashion, bahkan sampai penyakit. Nah, baik lagi kepada kita selaku orang yang istilahnya mempunyai pengetahuan atau berpendidikan lah ya. Nah, sejauh mana kita merangkul di sini bukan dalam artian melindungi ya, tapi kalau Islam lebih ke mendakwahi lah. Kalau orang Islam lebih mendakwahi, bahkan memberikan solusi. Justru kalau sudut pandang saya, keberadaan mereka itu bukan karena yang tadi 4, justru karena kita orang-orang yang berilmu itu mengabaikan, tidak menjadi sandaran bagi mereka justru. Jadi mereka menyandarkan dirinya adalah ke hal-hal yang tadi sifatnya negatif. Yang timbul jadi lagi. Namun bahasa aing mah itu kaum orang-orang yang termarginalkan. Bahasa aing termarginalkan oleh sistem. Jadi sistem yang membiarkan itu berada. Jadi di sisi lain mungkin itu adalah sebuah kesalahan
atau katakan di satu sisi itu adalah sebuah kebatilan, tapi di satu sisi bagaimana kita bisa memberikan sebuah penyadaran, upaya supaya kan sekarang begini yang beredar di media sosial kan, oh ini adalah bawaan, oh ini adalah fitrah. Ada yang menyebutkan fitrah, ada juga yang menyebutkan fitrah, bahkan tidak sedikit mereka menggunakan dalil Al-Quran. Seperti ada, kalau tidak salah yang dikutip di surah An-Nur, jadi ada kalimat kalau tidak salah uli irbati minarijal. Nah, jadi mereka ada orang-orang yang dikatakan dalam ayat tersebut yang dia itu tidak memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Gitu kan yang dikutipnya, bahkan ada kan gitu yang mengutip itu. Tapi memang yaitu kita harus menggali lagi, apalagi kan itu kan kaitan dengan Al-Quran. Kalau misalnya kita lihat di tafsirnya memang sebetulnya bukan seperti itu. Yang dimaksud ketidaktertarikan kepada lawan jenis itu ditafsirkan kan oleh Imam Syafi'i bahwa itu tuh golongan anak-anak yang belum akil balik, yang mereka ya tentunya tidak memiliki hasrat biologis kan, karena masih di bawah umur. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa itu yang dimaksud adalah orang yang hilang akalnya. Tentu kan berkah-arti kurang bahwa ya orang tidak berakal kan, jangankan untuk biologisnya gitu kan, dengan hal-hal yang lain pun ya dia tidak ada ketertarikan. Ya makanya itu sih kalau saya lihat mah, bahwa kalau misalnya itu ditarik-tarik kepada sesuatu hal yang lebih prinsip, tentunya tidak bisa. Tetap kita yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu kan. Tapi upaya kita harus. Nah, upaya dalam rangka misalnya katakan ya penyelamatan. Kan begitu kan, kalau tidak salah mah ya rehabilitasi atau kemana? Ada upaya penyembuhan kan? Salah satunya kan dokter Aisyah Dahlan juga. Oh iya. Fokus ke sana. Betul. Jadi ada nilai-nilai suportif gitu dalam ranah psikologis modern gitu kan. Ya itu bisa disebutkan juga ya, bisa disebutkan juga bahwa kaum Yahudi Nasrani itu sukses merusak umat Islam. Bahkan dalam Al-Quran pun dikatakan walang tamdo angkal Yahudu wa Nasoro hatta tabu amilatahum. Yahudi Nasrani itu ngarusak umat Islam teh berbagai macam cara apapun. Salah satunya 4 yang tadi saya sebutkan itu secara universal, pembahasan tafsiran ayat tersebut itu menyeluruh. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, berbagai macam makanan, terutama tadi lingkungan, fashion, diri pribadi, jeung penyakit. Tak intina bukti Yahudi jeung Nasrani teh sukses. Nah kumaha ya urang cara ngubaranana, yaitu inilah tugas kita semua. Dan sebetulnya bukan itu saja sih, banyak hal-hal yang dikaitkan dengan HAM itu sendiri. Jadi yang beredar di halayak umum itu kan pokoknya mah apa yang dilakukan oleh manusia dengan dasar keinginannya sendiri itu selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia atau HAM. Kalau yang sesuai mah tidak masalah, maksudnya selama tidak melanggar norma agama ya nggak masalah gitu. Kadang-kadang kan misalnya melanggar lampu berem di klaksonan wah itu mah dah hak orang, hak asasi orang. Padahal sarua bayar pajakan gitunya. Jadi kadang sulit gitu di lapangan untuk mengunci naon sih sebenarnya HAM teh gitu. Menyadarkan. Ya, karena orang yang pategeg-tegeg poplong-plong di jalan, nu hiji ngalangar, nu hiji nungguan lampu berem gitu kan. Tapi mereka sama ngotot bahwa kan iya hak urang, orangnya sarua bayar pajak, bayar apa segala macam. Padahal di situ kan sudah ada aturan-aturan tertentu. Nah, ini yang kadang-kadang ya menjadi persoalan gitu, konflik. Ya, tapi ada juga satu hak yang bisa memutuskan tali persaudaraan itu apa coba?
hak waris. Itu nama hak Itu ternyata kadinya. Bener, akhirnya mah hakan ku sia aja kadinya. Karena masing-masing saling mengaku benar-benar. Udah. Tapi bos.